Istri CEO saya bab 451-460. Siapa bilang dia sudah mati? Suara keras King Feng terdengar, membuat semua orang tercengang. Semua orang menatap King Feng dengan takjub. Apakah orang ini gila? Atau dia buta? Semua orang tahu bahwa wanita di ranjang itu jelas sudah mati. Bagaimana mungkin dia bilang wanita itu tidak mati? Bajingan, istriku jelas-jelas sudah meninggal. Kenapa kau bilang dia masih hidup, kata pria parubaya itu dengan keras. Tak seorang pun, termasuk para dokter, menentang perkataan pria parubaya itu. Para dokter telah memeriksa wanita itu dan memastikan bahwa denyut nadinya tidak ada. Karena denyut nadinya tidak ada, ia pasti sudah meninggal. Ini adalah fakta yang sudah mapan dalam dunia kedokteran. Bagaimana mungkin pria itu mengatakan bahwa perempuan itu tidak meninggal? Para dokter dan orang-orang di sekitar semuanya curiga dengan kata-kata King Feng. Jelas bagi semua orang bahwa wanita parubaya itu sudah meninggal. Apakah semua orang buta? Aku bilang dia tidak mati, jadi dia masih hidup, kata King Feng bangga sambil tersenyum ringan. Ia menggunakan mata kedokterannya untuk memeriksa wanita itu dan menemukan bahwa ia masih memiliki secercah harapan. Ia belum benar-benar mati. Orang awam mungkin mengira seseorang telah meninggal ketika jantungnya berhenti berdetak. Namun, seseorang benar-benar telah meninggal ketika ia tidak lagi memiliki denyut nadi dan napas kehidupan. Seseorang tidak benar-benar mati jika ia masih memiliki setitik kehidupan. Seseorang tidak benar-benar mati jika ia masih memiliki secercah kehidupan di dalam dirinya. Misalnya, beberapa orang sudah meninggal dan bahkan mungkin masih berada di dalam peti mati. Namun, mereka bisa tiba-tiba terbangun dan dibangkitkan. Ini karena mereka tidak benar-benar mati. Mereka masih memiliki secercah kehidupan di dalam diri mereka. Mereka hanya berada dalam kondisi semu mati. King Feng tersenyum tipis sambil berjalan mendekati wanita parubaya itu. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuh denyut nadinya. Ekspresi pria parubaya itu berubah ketika melihat tindakan King Feng. Ia berkata dengan marah, berhenti. Istriku sudah meninggal. Apa kau masih ingin mengganggu jasadnya? Biar ku ulangi. Dia belum mati. Aku bisa menyelamatkannya, kata King Feng ringan dan percaya diri. Jika wanita ini meninggal dunia selama sehari atau lebih dari 12 jam, sekuat apapun kemampuan medisnya, ia tak akan mampu menyelamatkannya. Namun, ia baru saja meninggal dunia. Masih ada secercah kehidupan di dalam tubuhnya, masih ada harapan bahwa ia bisa menyelamatkannya. Ya, ada harapan dia bisa menyelamatkannya. Tak ada orang lain selain King Feng yang bisa melakukannya. Lebih jauh lagi, King Feng menemukan adanya bekas memar di leher wanita itu yang tidak mudah diketahui jika tidak diperhatikan dengan seksama. Ia tahu mungkin ada bekas memar jika pasien diinfus. Namun, jarum infus tidak akan ditusukkan ke leher. Memar di leher wanita itu tampaknya disebabkan oleh seseorang yang mencekiknya. King Feng sudah mulai curiga dengan penyebab kematian wanita itu. Ia juga curiga pada pria parubaya itu. Pria normal akan hancur jika istrinya meninggal dunia. Namun, pria parubaya itu tidak meneteskan air mata sedikitpun. Ia hanya peduli dengan eksploitasi uang, tindakannya sangat aneh. Teman, jangan ganggu jenazah istriku, kata pria parubaya itu dengan keras sambil menghalangi jalan King Feng. Orang-orang di sekitar menatap King Feng dengan tatapan bingung. Mereka juga menganggap tidak sopan baginya menyentuh jenazah orang yang sudah meninggal. Orang itu sudah meninggal, tetapi Anda masih menyentuh jasadnya. Ini adalah bentuk ketidakhormatan. Melihat perilaku pria itu, kecurigaannya semakin kuat. Orang normal pasti senang mendengar istrinya bisa diselamatkan. Mereka pasti bersedia mencobanya, apapun yang terjadi. Namun, pria parubaya itu mencoba menghentikannya menyelamatkan istrinya. Kata-katanya terdengar benar dan jujur. Namun, wanita itu belum mati. Jika dia sudah mati, King Feng tidak akan menyentuhnya. Kau menolakku menyelamatkan istrimu. Apa karena kau merasa bersalah? Tanya King Feng sambil tersenyum dingin. Bersalah. Kilasan kepanikan melintas di wajah pria parubaya itu. Ia berkata, mengapa saya harus bersalah? Apa yang telah saya lakukan? Benarkah? Lalu kenapa kau menghalangiku menyelamatkan istrimu? Istriku sudah meninggal. Aku tidak ingin kau mengganggu jenazahnya. Aku sudah bilang dia masih hidup. Bagaimana kalau begini? Kalau aku tidak bisa menyelamatkannya, aku akan memberimu 10 juta yuan. Itu kompensasi karena aku menyentuh tubuhnya, kata King Feng sambil tersenyum tipis. Dia sudah tahu bahwa pria parubaya itu menginginkan uang. Mustahil pria itu akan menolak lamarannya. Seperti yang diduga, mata pria parubaya itu berbinar bahagia saat mendengar uang 10 juta yuan. Pria parubaya itu tahu bahwa istrinya sudah meninggal. Namun, pemuda itu bersikeras bahwa istrinya masih hidup. Pria parubaya itu menganggap kata-katanya omong kosong belaka. Bahkan jika King Feng mampu menyelamatkan istrinya,
bagaimana ia bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Lebih lanjut, pemuda itu berjanji akan memberinya 10 juta yuan jika ia tidak berhasil. Pria parubaya itu tentu saja senang mendengar kata-katanya. Baiklah, aku setuju kau menyelamatkannya. Tapi kau harus ingat kata-katanya. Kalau kau tidak bisa menyelamatkannya, kau harus memberiku 10 juta yuan, kata pria itu bersemangat. Nada suaranya dipenuhi kegembiraan. Ia tidak tampak seperti istrinya baru saja meninggal. Sebaliknya, ia tampak seperti baru saja memenangkan lotre. King Feng mengangguk dan berkata, tenang saja, jika aku tidak bisa menyelamatkannya, aku akan memberimu 10 juta yuan sebagai kompensasi. Petik 2. Zhao Yanran menatap King Feng dengan rasa terima kasih. Ia tahu King Feng sedang berusaha membantunya. King Feng berjalan ke samping tempat tidur dan mengulurkan tangan kanannya. Ia meletakkan jari-jarinya di pergelangan tangan wanita itu. Ia memeriksa denyut nadi wanita itu untuk melihat apakah masih ada denyut nadinya. Seperti yang diduga, dia masih memiliki denyut nadi. Secercah kebahagiaan melintas di wajahnya. Ia mendapati denyut nadi wanita itu masih berdetak. Penemuan ini membuatnya bahagia. Selama wanita itu masih berdenyut, ia masih memiliki secercah kehidupan di tubuhnya. Masih ada harapan untuk diselamatkan. King Feng mengeluarkan 9 jarum peraknya dan menusukkannya ke 9 titik tekanan khusus. Jarum-jarum itu bergetar pelan saat ditusukkan ke titik-titik tekanan tersebut. Kulitnya pun mulai bergetar. Ini disebut 9 jarum takdir dewa. Teknik ini jarang digunakan oleh King Feng, ia hanya menggunakannya saat menyelamatkan seseorang. 30 menit kemudian, King Feng menyeka keringat dari dahinya dan mencabut 9 jarum dari tubuh wanita itu. Di tengah tatapan keheranan orang-orang di sekitarnya, wanita itu perlahan membuka matanya. Bab 452. Kembali dari kematian. Semua orang tercengang ketika melihat wanita parubaya itu membuka matanya. Kebangkitan dari kematian. Apakah dia dibangkitkan dari kematian? Mereka pernah mendengar tentang dokter yang menghidupkan kembali orang mati. Tapi semua orang menganggapnya legenda, lagi pula, tak seorang pun pernah menyaksikan kebangkitan. Mereka tidak menyangka akan menyaksikan aksi tersebut hari ini. Orang mati dibangkitkan tepat di depan mata mereka. Keterampilan medis pemuda itu begitu kuat. Saat ini, semua orang menatap King Feng dengan kagum dan terkejut. Keterampilan medis pemuda itu sangat hebat. Dia mungkin bisa mengobati penyakit apapun yang mereka derita. Mereka tadi meragukan keahliannya, dan orang-orang di sekitarnya menyesal telah meragukan keahliannya. Seharusnya mereka tidak mendengarkan kata-kata pria parubaya itu. Tanpa sempat memikirkan pikiran mereka, King Feng bertanya kepada wanita parubaya di tempat tidur, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Wanita parubaya itu berkata sambil mengangguk, terima kasih telah menyelamatkanku. Dari percakapan orang-orang di sekitarnya, ia menyadari bahwa pemuda itu telah menyelamatkannya. Jika bukan karena pemuda itu, ia pasti sudah mati. Ia harus berterima kasih kepada pemuda itu karena telah menyelamatkan hidupnya. King Feng melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir. Tugasku adalah menolong orang. Bagaimana kau meninggal? Apakah karena salah infus? King Feng sangat curiga terhadap alasan wanita itu meninggal. Wanita parubaya itu mengguncang tuan mudanya sambil menunjuk pria parubaya itu dan berkata dengan geram, aku tidak mati karena obat infus. Aku dicekik sampai mati olehnya. Apa? Dicekik sampai mati oleh pria parubaya itu. Orang-orang di sekitar tercengang. Pria parubaya itu adalah suami wanita di ranjang itu. Bagaimana mungkin dia mencekiknya sampai mati? Betapa kejamnya seorang pria yang mencekik istrinya sampai mati. Tak hanya itu, ia juga menuduh perawat rumah sakit salah memberikan infus. Pria ini sungguh kejam. Pada saat itu, semua orang terkejut dengan tindakan pria parubaya itu. Ekspresi pria parubaya itu berubah ketika melihat wanita parubaya itu terbangun. Ia tak pernah menyangka bahwa King Feng akan mampu menyelamatkan wanita itu. Ia yakin ia telah mencekik wanita itu hingga mati. Wus! Pria parubaya itu berbalik hendak melarikan diri. Pada saat itu, King Feng bergerak dan menghalangi jalannya. Ia bertanya dengan dingin, mau kemana kau? Minggir, kata pria parubaya itu dengan marah. Ia mencoba mendorong King Feng ke samping agar ia bisa kabur. Ledakan! King Feng menendang pria parubaya itu hingga jatuh ke tanah. Ia geram dengan perilaku tidak manusiawi pria parubaya itu. Karena itu, ia tak kuasa menahan diri dan mematahkan semua tulang kaki pria parubaya itu. Pria parubaya itu pun mengerang kesakitan di tanah. Dia suamimu. Kenapa dia ingin membunuhmu? Tanya King Feng kepada wanita di ranjang. Mata wanita itu dipenuhi kebencian. Ia berkata, dia kehilangan lebih dari 10 juta yuan karena berjudi. Jika dia tidak membayar utangnya, dia akan dibunuh. Demi nyawanya, dia mencekik saya agar dia bisa mendapatkan kompensasi dari rumah sakit untuk membayar utangnya.
Orang-orang di sekitarnya langsung tercerahkan. Mereka yang berjudi tidak peduli dengan siapapun. Ketika mereka terlilit utang, mereka akan mencari berbagai cara untuk mendapatkan uangnya. Ada yang mencoba mencurinya, yang lain merencanakan perampokan. Namun, pria ini justru berpikir untuk membunuh istrinya agar bisa memanfaatkan uang dari rumah sakit. Harus diakui, tindakan pria parubaya itu sungguh keji. Ia bahkan tega membunuh istrinya. Wanita itu berkata dengan marah, "Aku buta. Bagaimana mungkin aku menikahimu? Kau bukan hanya punya simpanan, kau juga menghabiskan semua uangku untuk berjudi. Kau bahkan mencoba membunuhku untuk membayar utangmu." Wanita parubaya itu berbicara dengan suara keras. Semua orang di dekatnya mengetahui dari kata-katanya bahwa pria parubaya itu adalah seorang penjudi bajingan yang memiliki simpanan dan mencoba membunuh istrinya. Sial, aku hampir saja percaya pada bajingan ini dan menuduh perawat Yan Ranzhao secara tidak adil. Ya, aku juga salah. Syukurlah, King Feng berhasil menyelamatkan wanita parubaya itu. Kalau tidak, kita semua akan ditipu oleh pria itu. Ayo kita hajar bajingan ini. Beraninya dia menipu kita. Orang-orang di sekitarnya mengacungkan tinju ke arah pria parubaya itu. Mereka geram karena bajingan itu melakukan hal yang tidak manusiawi. Mereka juga merasa bersalah karena hampir ditipu oleh mereka. Pria parubaya itu mengerang kesakitan saat tinju dan tendangan mendarat di tubuhnya. Wajahnya memar dan ia berlumuran darah. Su Zhao segera menghentikan tindakan orang-orang di sekitarnya saat dia melihat pria itu di ambang kematian. Ini rumah sakit. Reputasi rumah sakit akan tercoreng jika seseorang dipukuli sampai mati. Pemukulan itu sudah merupakan hukuman bagi pria parubaya itu. Tindakan pria parubaya itu merupakan kejahatan. Su Zhao segera menelepon polisi. Tak lama kemudian, beberapa petugas polisi membawa pria parubaya itu pergi. Ia akan menghadapi hukuman hukum. Perbuatan baik akan selalu dihargai, sedangkan perbuatan buruk pada akhirnya akan dihukum. Pria parubaya itu harus menanggung akibat dari perbuatannya, ia akan dipenjara. Tepuk-tepuk-tepuk. Orang-orang di sekitar bertepuk tangan atas tindakannya. Dengan keterampilan medis dan pesona pribadinya, mereka berhasil menaklukkan hati orang-orang. Orang baik akan selalu dihormati. King Feng tersenyum tipis dan meninggalkan bangsal. Ia masih harus mengambil infus untuk Suelin. Pria parubaya itu sudah mengulur waktunya. Di pos perawat, Yan Ranzhao menatap King Feng dengan rasa terima kasih di matanya. "Kakak Li, terima kasih. Aku pasti sudah celaka kalau bukan karenamu," kata Yan Ranzhao. Wajahnya memerah. "Jangan khawatir, kamu juga banyak membantuku. Kita berteman, sudah menjadi kewajibanku untuk membantumu," kata King Feng sambil tersenyum. Teman-teman. Entah mengapa Yan Ranzhao senang mendengar kata-katanya. Cium gelombang. Tepat saat King Feng hendak pergi, Yan Ranzhao tiba-tiba mencium pipinya. "Apa? Perawat cantik itu menciumku." King Feng menyentuh pipinya dan berpikir dalam hati, apakah dia mencintaiku? Kenapa dia menciumku? Sejujurnya, jantung Yan Ranzhao berdebar kencang. Dia sangat malu. King Feng telah berjasa besar padanya. Ia telah menyelamatkan reputasi Yan Ranzhao dan rumah sakit. Yan Ranzhao tidak tahu bagaimana membalas King Feng, jadi ia menciumnya sebagai ungkapan terima kasih. Bab 453. Mimpi Raja Serigala. King Feng membawa infus ke bangsal Suelin. Zhao Yanran mengikutinya dari dekat. Wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang. "Suster Zhao, mengapa wajahmu begitu merah?" tanya Suelin. Wajah Yanran Zhao semerah apel. Ia ingat betul bahwa wajah Yanran Zhao normal saat ia pergi. Kenapa sekarang jadi semerah itu? Yanran Zhao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan canggung, "Bukan apa-apa. Mungkin karena aku kurang minum air." Suelin terdiam. "Aku tidak berpendidikan tinggi. Jangan bohong padaku. Kenapa wajahmu memerah karena kamu minum terlalu sedikit air?" Namun, ia adalah pasien dan membutuhkan bantuan Yan Ranzhao untuk memberikan obat 4, oleh karena itu, ia tidak melanjutkan pertanyaannya. "Sini, aku akan membantumu menyuntikkan infus." Yan Ranzhao tersenyum tipis sambil menggenggam tangan Suelin. Ia membersihkan punggung tangannya dengan tisu alkohol. Kemudian, ia mengikat sikunya erat-erat dengan karet gelang. Pembuluh darah hijau itu langsung menyembul keluar. Yan Ranzhao adalah seorang perawat yang sangat terampil. Ia mengambil jarum dan menusuk pembuluh darah Suelin. Kemudian, ia menutupinya dengan plester. Ia menasihati Suelin beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum meninggalkan bangsal. "Apakah kamu merasa lebih baik?" tanya King Feng dengan khawatir. Suelin mengangguk dan berkata, "Ya, saya merasa jauh lebih baik." Suelin adalah seorang yang gila kerja. Meskipun sakit, ia tetap meminta King Feng untuk membawakan dokumen dari perusahaan dan menyiapkannya untuknya. Ia ingin mengelola urusan perusahaan. Awalnya,
King Feng tidak setuju, tetapi akhirnya menuruti permintaannya. Sejujurnya, Suelin tidak terlalu sibuk. Namun, Suelin adalah CEO Ice Snow Corporation. Perusahaan bergantung padanya. Banyak hal yang membutuhkan tanda tangan dan persetujuannya. Terlebih lagi, Suelin sudah terbengkalai karena pernikahan dan kecelakaan mobil. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, pendapatan perusahaan akan terpengaruh. Istriku, aku punya banyak uang. Kamu tidak perlu bekerja terlalu keras, kata King Feng ketika melihat Suelin bekerja dengan penuh perhatian. King Feng punya banyak uang. Dia telah mengumpulkan puluhan miliar yuan dari keluarga-keluarga di ibu kota. Uang ini cukup untuk mereka belanjakan. Suelin menggelengkan kepalanya dan berkata, sekalipun kamu punya puluhan miliar yuan, aku tetap harus bekerja. Perusahaan Ice Snow adalah warisan dari kakekku. Aku berjanji kepada kakekku bahwa aku akan mengembangkan perusahaan ini hingga menjadi perusahaan nomor 1 di dunia. Impianku adalah menjadi wanita terkaya di dunia. Nomor 1 di dunia, wanita terkaya di dunia. Mimpi Suelin membuat King Feng tercengang. Ia tak menyangka Suelin punya mimpi sebesar itu. Ya, perusahaan es dan salju adalah hadiah dari kakeknya. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi janjinya kepada kakeknya. Sayang, apa impianmu? Suelin bertanya dengan senyum menawan. Sejujurnya, meskipun mereka sudah menikah begitu lama, keduanya tidak memiliki banyak kesempatan untuk berbicara dari hati ke hati. Ia tidak tahu apa pengalaman masa lalu atau impian-impiannya. Apa mimpiku? King Feng mengerutkan kening dan merenung dalam-dalam. Mimpi adalah sebuah kata yang bisa besar atau kecil. Mimpi adalah sesuatu yang memotivasi orang untuk berusaha, tetapi bukan sesuatu yang bisa dicapai semua orang, bahkan jika mereka bekerja sangat keras. Suelin bermimpi indah. Bagaimana denganku? Tiba-tiba, King Feng bertanya-tanya, apa mimpinya? Semua orang punya mimpi. Waktu TK dulu, cita-citanya jadi ilmuwan. Lalu, orang tuanya menghilang. Mimpinya adalah menemukan orang tuanya. Gurunya membawanya ke benua serigala. Mimpinya di benua serigala adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup di tempat yang penuh dengan orang mati yang tak terhitung jumlahnya ini. Perlahan-lahan, ketika King Feng menguasai ilmu pengobatan dan keterampilan bertarungnya, impiannya pun berubah menjadi menyelamatkan dan membunuh orang. Kedengarannya seperti mimpi yang saling bertentangan, tetapi kenyataannya tidak. Ia bisa menyelamatkan orang karena ia seorang dokter. Ia membunuh orang karena ia adalah Raja Serigala. Tiba-tiba, King Feng teringat malam sebelum ayahnya menghilang. Sang ayah bertanya, King Feng, apa mimpimu? King Feng menjawab ayahnya, ayah, impianku adalah menjadi raja bela diri. Aku tak terkalahkan. Impian keduaku adalah menjadi dokter dan menyelamatkan semua orang sakit di dunia. Petik 2. Ayahnya berkata kepadanya, King Feng, aku akan menunggu hari di mana kamu mencapai impianmu. Kata-kata ayahnya terus terngiang di benaknya. Sayangnya, ayahnya menghilang dan tak pernah bisa mendengar kata-katanya lagi. King Feng memikirkan janjinya kepada ayahnya dan berkata dalam hati, aku akan menepati janjiku kepadamu. Aku akan menjadi petarung nomor 1 di dunia dan dokter terbaik. Petik 1 petik 2. Pada saat ini, King Feng telah menemukan motivasi dan tujuannya. Ia akan terus berusaha mencapai tujuan ini di masa depan. Suelin mengurus urusan perusahaan sambil menerima infus. King Feng menemaninya. Setelah infus selesai, ia akan memanggil perawat. Ketika waktunya makan, ia akan pergi membelikan Suelin makanan. King Feng telah menjadi pengurus rumah tangga pribadi Suelin, membantunya dalam segala hal. Xiao Yunmu datang menjenguk putrinya. Ketika melihat King Feng sedang membersihkan dahi Suelin dengan handuk, ia berkata, King Feng, serahkan saja pada perawat. Istirahatlah sebentar. Ibu mertua, tidak apa-apa. Sudah menjadi kewajibanku untuk menjaga Suelin, kata King Feng sambil tersenyum. Dia tidak memanggil perawat untuk membersihkan tubuh Suelin, melainkan melakukannya sendiri. Perasaan King Feng terhadap Suelin sangat kompleks. Ia menyukainya, mencintainya, tetapi juga merasa bersalah padanya. King Feng menggosok tubuhnya dengan lembut dan segera menghabiskan semua airnya. Ibu mertua, bisakah ibu mertua tinggal di sini? Saya akan mengambilkan baskom berisi air untuk Suelin mencuci kakinya, kata King Feng sebelum meninggalkan bangsal. Suelin tidak bisa membungkuk karena cedera, jadi dia hanya bisa mencuci kakinya dengan bantuan seseorang. Baru saja, King Feng ingin membantu Suelin mencuci kakinya, tetapi tidak ada orang lain di bangsal. Ia tidak ingin meninggalkan Suelin sendirian di bangsal. Karena ibu mertuanya sudah ada di sini, ia bisa pergi dan mengambil baskom berisi air. Xiao Yunmu memperhatikan kepergian sosok King Feng dan berkata kepada Suelin, putriku, kamu beruntung menikah dengan pria seperti dia. Aku sudah menikah dengan ayahmu selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah membasuh kakiku.
Xiao Yunmu bahkan sedikit iri pada putrinya. Xiao Yunmu dan suaminya tidak mengalami banyak kesulitan, atau mengalami kecelakaan mobil selama pernikahan mereka. Namun, hubungan mereka tidak terlalu dekat. Silin tidak pernah mau memberinya makan atau membantunya mencuci kakinya. King Feng memperlakukan Suelin dengan sangat baik sehingga bahkan ibu Suelin merasa iri. Bab 454. Suelin ingin Bu, aku tahu kalau King Feng sangat baik padaku, kata Suelin manis sambil tersenyum. Ia bisa merasakan ada rasa cemburu dalam kata-kata ibunya, tetapi ia merasa sangat beruntung menikahi King Feng. Tidak semua pria mau membasuh kaki istrinya. Setidaknya dia tidak pernah mendengar ada orang yang bersedia membasuh kaki istrinya. Sebenarnya, Suelin tidak ingin King Feng membasuh kakinya. Rasanya tidak enak jika orang lain mendengar seorang pria membasuh kaki istrinya, tetapi King Feng bersikeras melakukannya untuknya. Baginya, tidak masalah baginya untuk membasuh kaki Suelin. Suelin adalah istrinya, jadi jika dia tidak melakukannya untuk istrinya sendiri, untuk siapa lagi dia akan melakukannya. Suelin, kapan kamu akan punya bayi dengan King Feng? Tanya Xiao Yun. Xiao Yun tahu bahwa cara terbaik untuk merebut hati seorang pria adalah dengan memiliki anak darinya. Sama seperti dirinya dan Silin, jika ia tidak memiliki putri yang luar biasa, Suelin, mereka mungkin sudah bercerai. Karena mereka memiliki seorang putri dan putri mereka menikah dengan King Feng, Silin tetap bersamanya alih-alih menceraikannya. Wajah cantik Suelin memerah, kata-kata ibunya membuatnya malu, Bu, aku tidak masuk ke kamar pengantin dan bercinta dengan King Feng. Bagaimana kita bisa punya bayi? Apa? Kamu belum bercinta? Xiao Yun terkejut dan wajahnya dipenuhi keheranan. Ia tak percaya putrinya belum memasuki kamar pengantin bersama menantunya. Ada apa ini? Mereka sudah lama menandatangani akta nikah, bagaimana mungkin mereka belum bercinta? Alasan utama seorang pria menikahi seorang wanita adalah untuk berhubungan seks dan memiliki anak untuk generasi mendatang. Xiao Yun sangat terkejut ketika putrinya mengatakan mereka belum melakukannya. Dulu, ketika ia menikah dengan Silin, mereka langsung masuk ke kamar pengantin pada malam mereka menerima surat nikah dan berhubungan seks. Silin bekerja keras sepanjang malam seperti keledai. Memikirkan betapa kuatnya si saat itu, wajah Xiao Yun memerah. Dibandingkan sebelumnya, si sekarang seperti lembu tua, tidak banyak energi dan kekuatan yang tersisa. Ya ampun, salah bicara. Suelin menyesal telah bicara tanpa berpikir dan membocorkan rahasia, wajahnya berubah warna. Untungnya orang di depannya adalah ibunya. Jika orang lain, hasilnya akan buruk. Seorang wanita yang sudah menikah dan tidak masuk ke kamar pengantin bersama suaminya dan berhubungan seks. Hal ini akan sangat merusak reputasi wanita tersebut, begitu pula reputasi prianya. Orang lain akan bilang wanita itu punya masalah dengan tubuhnya, atau pria itu pasti punya masalah. Suelin ingin mencari alasan untuk menjelaskan, tetapi kata-kata ibunya selanjutnya membuatnya terkejut dan semakin menyesal. Sue, bagaimana mungkin kau tidak berhubungan seks dengan King Feng? Jangan salahkan ibu karena mengatakan ini padamu. Pria baik seperti King Feng itu langka. Kalau kau tidak mau berhubungan seks dengannya, pasti banyak wanita yang mau berhubungan seks dengannya. Kalau sudah terlambat, kau tidak akan bisa menemukan tempat untuk menyesal dan menangis. Xiao Yun menatap Sue dengan tidak puas dan berkata dengan suara rendah. Sebagai ibu Sue, Xiao Yun tentu saja memikirkan masa depannya. Ia adalah ibu yang bijaksana, karena putrinya berbuat salah, ia harus mengkritiknya alih-alih memihaknya. Lagi pula, kritik Xiao Yun ditujukan untuk kebaikan Sue. Lagi pula, hanya orang-orang yang benar-benar peduli padanya yang boleh mengkritiknya, sementara yang lain bahkan enggan mengkritiknya. Hati Sue tiba-tiba terenyuh, ia merasa apa yang dikatakan ibunya benar sekali. Kemampuan bela diri dan pengobatannya sangat hebat. Ia juga sangat tampan dan menarik. Jika ia pria normal, ia pasti akan berpikir seperti itu. Jika ia tidak berhubungan seks dengannya, ia mungkin akan berpaling pada perempuan lain. Jika ia pergi mencari perempuan lain, itu semua salahnya. Sue tiba-tiba tercerahkan. Ia telah membuat kesalahan yang sangat besar, karena tidak bercinta dengan King Feng. Ia memberi perempuan lain kesempatan untuk mendekatinya, untuk berhubungan seks dengannya. Sue sangat menyesal, tetapi di saat yang sama ia juga merasa khawatir. Ia berharap wanita-wanita lain tidak akan terpikat oleh pesonanya dan berhubungan seks dengannya. Kalau tidak, ia pasti akan menyesal setengah mati. Sebagai istri King Feng, dia tidak berhubungan seks dengan suaminya dan membiarkan perempuan lain berhubungan seks dengannya. Masalah apa ini? Tak lama kemudian, King Feng datang membawa air untuk mencuci kaki. Dia melihat wajah Sue yang penuh penyesalan dan kemudian bertanya, Sue, apa yang terjadi? Siapa yang membuatmu kesal?
Dia ingat betul bahwa wanita itu tampak sangat bahagia dengan wajah tersenyum ketika dia pergi ke air, tetapi ketika dia kembali, wanita itu tampak sangat menyesal. Apa yang terjadi? Sue melihat balik tubuh King Feng, dia menahan rasa sesal di hatinya dan berkata kepadanya, "Sayang, aku ingin bercinta denganmu." "Apa? Bercinta denganku?" King Feng sangat gembira dan hampir terbawa suasana. Itu benar-benar kabar terbaik yang didengarnya sepanjang hari. Alasannya menikahi Sue adalah untuk memasuki kamar pengantin dan bercinta dengannya. Sue pernah menolak masuk ke kamar pengantin bersamanya karena ia muak dengan laki-laki. Setiap malam ia hanya bisa tidur sendirian. Betapa menyakitkan baginya melihat seorang wanita cantik setiap hari dan tidak bisa bercinta dengannya. Sebenarnya, sebelumnya, Sue ingin melakukannya dengannya, tetapi Sue menolak karena dia adalah Dewi Salju yang sombong. Namun, sekarang, dia berinisiatif mengajaknya masuk ke kamar dan bercinta, yang membuatnya sangat bahagia. Namun, kebahagiaan King Feng sirna saat ia melihat tubuh Sue yang terluka. Sue kini terluka parah, luka akibat kecelakaan lalu lintas ini sangat parah, dan beberapa tulangnya patah. Untungnya, dengan bantuan esensi dan darah dari King Feng, Sue Lin akhirnya diselamatkan. Berkat esensi dan darah dari King Feng, Sue Lin pulih lebih cepat dari biasanya. Meskipun efek saripati dan darahnya sangat besar, tetap saja dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan bagi tubuh Sue untuk pulih sepenuhnya. Meskipun King Feng ingin segera memasuki kamar pengantin bersama Sue dan bercinta ratusan kali, ya, ratusan kali, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah bersabar hingga Sue pulih dari cederanya. "Istriku, setelah kamu pulih sepenuhnya dari cedera ini, aku akan menggelar pernikahan kelas dunia untukmu. Lalu kita akan memasuki kamar pengantin dan aku akan bercinta denganmu saat itu." Sambil memegang tangan Sue, King Feng tersenyum dan menatapnya dengan mata penuh perasaan lembut. Dia berjanji akan menggelar pernikahan kelas dunia untuk Sue dan mengundang banyak tokoh terkenal. Dia bahkan berencana mengundang Presiden Benua Serigala ke pernikahannya. King Feng akan menjadikan Sue Lin pengantin paling bahagia di dunia. Setelah pernikahan, ia akan memasuki kamar pengantin dan bercinta dengannya di sana. Ini juga merupakan bentuk penghormatan yang ia berikan kepada Sue karena ia berutang pernikahan kepadanya. Terima kasih, hati Sue tersentuh. Ia tak menyangka bahwa King Feng akan begitu perhatian padanya dalam segala hal. Dalam hidup Sue Lin, King Feng telah menjadi orang terpentingnya. Bahkan jika ia harus mati demi pria ini, ia rela melakukannya karena ia mencintainya. Bab 455. 4 keluarga seni bela diri terkenal dari Huaxia. "Ayo, aku cuci kakimu," kata King King sambil tersenyum. Setelah berkata demikian, ia mengangkat kaki Sue, melepas kaos kakinya, menaruhnya di baskom dan mulai mencucinya. Ia harus mengatakan bahwa Sue memiliki sepasang kaki yang indah. Jari-jari kakinya seputih salju dan lengkungan kakinya sebening batu giok dan sehalus air. Seolah-olah kaki-kakinya terbuat dari batu giok berkualitas tinggi tanpa cacat sedikitpun. King Feng memegang kedua kaki itu seolah-olah sedang memegang setumpuk akar teratai putih salju, ia hanya ingin menggigitnya. Namun, ibu mertuanya duduk tepat di sampingnya, jadi ia hanya bisa berpikir, alih-alih melakukannya. Wanita cantik tetaplah wanita cantik, bahkan kakinya pun begitu memikat. King Feng merasa sangat nyaman saat memegang dan menyentuh kaki mungil Sue. Kaki manusia disebut sebagai jantung kedua tubuh manusia. Terdapat banyak titik akupuntur penting di dalamnya. Memijat titik-titik akupuntur ini dapat membantu memulihkan tubuh dan organ-organ dalamnya. Itulah sebabnya banyak orang pergi ke pusat spa kaki untuk merendam dan memijat kaki. Hal ini dapat menghilangkan rasa lelah dan memberikan efek positif bagi kesehatan mereka. Titik akupuntur Kuanyong adalah titik akupuntur terpenting di telapak kaki, terletak sepertiga panjang dari tumit hingga jahitan jari kaki kedua dan ketiga. Setelah menemukan titik akupuntur Kuanyong milik Sue, ia mulai memijatnya. Fungsi titik akupuntur Kuanyong sangat besar karena dapat membantu menyembuhkan dan meredakan sindrom neurastenia, insomnia, pusing, mudah tersinggung, kelelahan, dan kelemahan, serta berbagai gejala lainnya. Wajah cantik Sue memerah, ia merasa sedikit malu. Ini pertama kalinya ia dibasuh kaki oleh seseorang, bahkan oleh seorang pria, jadi ia merasa agak malu. Namun, tak lama kemudian rasa malu di hatinya sirna, ia hanya merasa nyaman. Tidak hanya membasuh kakinya, ia juga memijatnya. Pijatan di titik akupuntur saja sudah membuat seluruh tubuhnya nyaman, bahkan rasa lelahnya pun hilang. Wajah Xiao Yun dipenuhi rasa iri ketika melihat betapa putri dan menantunya saling menyayangi. Si tidak pernah sebaik ini padanya. Jangankan mencuci kakinya, ia bahkan tidak mencuci rambutnya. Kota Guan, Huaxia. Kota Guan adalah salah satu dari 10 kota besar tersohor di Huaxia. Ada banyak kota tersohor di Huaxi yang dinamai berdasarkan tokoh-tokoh sejarah yang terkenal. Kota Guan, salah satunya, dinamai berdasarkan nama petarung Guan Yu. Saat itu,
di sebuah villa di pusat kota Guan, seorang pemuda sedang memegang tombak panjang dan mengacungkannya di area terbuka di halaman depan. Pria ini masih cukup muda, sekitar awal 20-an. Ia tidak terlalu tampan karena ia adalah tipe pria kasar berjanggut, dan tampak sangat jantan. Tombak panjang di tangannya bahkan lebih istimewa. Panjangnya lebih dari 2 meter, bahkan lebih dari tinggi badannya. Tombak panjang dan bilahnya terbuat dari besi murni, memancarkan cahaya dingin yang pekat. Bentuknya sangat istimewa, sangat mirip dengan pedang bulan sabit naga hijau yang bersejarah. Pedang itu dimodelkan berdasarkan pedang tersebut. Tombak panjang ini beratnya setidaknya 50-60 kg, jadi akan sangat berat bagi orang biasa untuk mengangkatnya. Namun, pemuda itu mengayunkannya tanpa usaha apapun, seolah-olah ia tidak merasakan beban apapun. Siulan. Pemuda itu mengayunkan tombak panjang itu ke udara dengan begitu cepat, menciptakan badai. Setiap kali bilahnya bergerak, udara terkoyak, dan terdengar suara dengungan. Tak diragukan lagi, jika tubuh manusia menyentuh tombak itu sekarang, tubuh manusia itu akan terbelah dua dengan mudah. Yang, kau telah menguasai jurus-jurus pedang Guan, kau bisa menyelesaikan masa magangmu dan lulus sekarang. Seorang pria parubaya menghampiri pemuda itu dari belakang, tersenyum puas. Pria parubaya ini bertubuh tinggi dan wajahnya yang berwarna gelap memiliki janggut penuh, sehingga tampak lebih kasar. Yang, dalam kata-katanya adalah putranya, Yang Guan, yang sangat berbakat dalam belajar dan berlatih seni bela diri. Ia begitu serius mendidik putranya hingga ia bahkan mengajarinya sendiri. Ayah bilang aku bisa menyelesaikan masa magangku, tanya pemuda itu dengan wajah terkejut yang menyenangkan. Ia mulai berlatih bela diri sejak usia 3 tahun. Ia mulai dari kuda-kuda, lalu terhuyung-huyung, memukul karung pasir, dan berlatih teknik tombak. Ia telah berlatih selama 20 tahun. Selama bertahun-tahun, pemuda itu bertanya kepada ayahnya berkali-kali kapan ia bisa lulus. Ayahnya tak pernah memberinya jawaban. Tak disangka, hari ini ayahnya memberitahu bahwa ia bisa menyelesaikan masa magangnya, yang membuatnya sangat bahagia. Yang, aku telah membuatmu berlatih bela diri selama 20 tahun dan menunggu momen ini sejak daftar pahlawan dibuka. Karena daftar pahlawan sudah dibuka, kau harus memanfaatkan kesempatan ini, kata pria parubaya itu dengan bangga dan penuh semangat, kedua matanya berbinar. Daftar pahlawan dibuka. Secerca kebahagiaan melintas di mata Yang Guan. Tentu saja, ia tahu daftar pahlawan. Itu adalah daftar peringkat orang-orang yang berlatih seni bela diri di Tiongkok berdasarkan kekuatan dan keterampilan mereka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa seseorang tidak mencari posisi kedua dalam kompetisi menulis maupun bertarung. Baik itu sastra maupun pertarungan, orang-orang harus bersaing untuk menjadi yang terbaik. Pada zaman dahulu, ada dua cara bagi kaisar untuk memilih dan menyaring orang-orang berbakat dari seluruh negeri. Pertama, melalui ujian cendekiawan. Jika seseorang lulus ujian tertulis, ia akan menjadi pejabat sipil. Kedua, melalui ujian seni bela diri, jika seseorang lulus, ia akan menjadi perwira militer. Berdasarkan keahliannya, ia akan ditugaskan untuk tugas-tugas terkait, mulai dari pengawal hingga jenderal. Jika seseorang mempelajari sastra, ia pasti ingin menjadi yang terdepan di bidang seni liberal. Jika seseorang mempelajari militer dan seni bela diri, ia pasti akan berusaha keras untuk menjadi juara di bidang ini. Selama ribuan tahun sejarah Huaxia, ada banyak perwira dan komandan militer yang terkenal, mereka belajar dan mempraktikkan keterampilan mereka sejak kecil dan menjadi sangat cakap dan berkuasa. Orang-orang ini memiliki reputasi yang sangat tinggi pada masanya, mereka mampu mengumpulkan banyak prajurit hanya dengan satu panggilan dan bertanggung jawab atas keselamatan kaisar dan negara. Beberapa di antaranya adalah Guan Yu, Xiang Yu. Keluarga Guan adalah salah satu dari 4 keluarga besar seni bela diri di Huaxia. Mereka fokus melatih keterampilan mereka dan jarang meninggalkan tempat mereka. Mereka biasanya baru muncul ketika daftar pahlawan dibuka. Daftar pahlawan adalah daftar peringkat untuk semua orang yang berlatih seni bela diri di Huaxia. Semua orang ingin terdaftar di dalamnya dan menjadi pahlawan besar. Dikatakan bahwa 10 orang pertama dalam daftar mempunyai kesempatan untuk memperoleh token masuk area terlarang, yang memungkinkan masuk ke bumi 4 area terlarang besar. Sebagai keluarga seni bela diri, keluarga Guan menerima kabar tersebut dengan sangat cepat. Mereka sudah tahu bahwa area terlarang Gunung Kunlun akan dibuka setengah tahun lagi. Pada saat itu, para tokoh berpengaruh di dunia akan bermunculan di sana. Ada banyak sekali tokoh berpengaruh di dunia, tetapi hanya 100 orang pertama yang bisa memasuki area tersebut. Dulu, 10 orang teratas dalam daftar pahlawan bisa memasuki area terlarang, keluarga Guan harus bersaing untuk mendapatkannya. Desa Baji, Huaxia. Di Desa Baji, nama belakang semua penduduknya adalah Wu. Desa ini memang hanya sebuah desa, tetapi memiliki sejarah ratusan tahun, bahkan lebih panjang daripada sejarah beberapa kota.
Desa Baji terletak di dalam Gunung Baji, hanya ada beberapa ratus orang yang tinggal di sini, tetapi semua orang berlatih seni bela diri dan sangat kuat. Selama tahun-tahun ini, beberapa orang telah memperoleh keterampilan mereka dan meninggalkan gunung. Mereka mendapatkan nama-nama besar di dunia luar dan juga memperoleh kekayaan yang melimpah. Mereka adalah jago bela diri, beberapa orang kaya dan berkuasa mempekerjakan mereka sebagai pengawal, gaji mereka beberapa juta setahun, atau bahkan lebih dari 10 juta setahun. Ada pula yang memiliki keterampilan bela diri dan otak cerdas, mereka menggunakan kekayaan dan sumber daya mereka untuk memulai perusahaan pengawal atau bisnis lainnya, mereka menjadi sangat sukses. Setelah penduduk desa Baji menjadi kaya, mereka ingin mengajak penduduk desa lainnya untuk bergabung. Namun, tidak ada yang mau pergi, terutama para lansia yang senang tinggal di sini, karena lingkungannya cocok untuk berlatih bela diri. Pada saat yang sama, di puncak Gunung Baji, seorang gadis muda cantik berpakaian hitam sedang mengepalkan tinjunya erat-erat dalam pose jongkok bela diri. Ia sedang berlatih tinju Tiongkok yang sangat kuat. Bab 456. Aktivasi daftar pahlawan. Wanita muda yang tampak berusia sekitar 20-an ini sangat cantik. Namun, kecantikannya berbeda dari gadis-gadis manja lainnya yang tumbuh besar di kota. Sebaliknya, ia berkulit sawo matang dan bugar, memiliki struktur wajah yang menonjol, mulut kecil, dan mata hitam berkilau bak mutiara. Ia juga tinggi dan memancarkan aura agung bak selebritas Bu Yinmu. Wanita muda itu berdiri tegak dan menegakkan bahunya. Ia menggerakkan lengannya dengan mantap sambil mengerahkan seluruh tenaga di inti tubuhnya. Momentum telah berkumpul ke arahnya dari berbagai arah. Dia mengumpulkan kekuatan di dalam dirinya, mengerang dan memukul batu di depannya dengan tangan kanannya. Ledakan. Setelah suara keras, batu itu hancur berkeping-keping di tanah. Namun, tinju wanita muda itu masih utuh. Menghancurkan batu dengan satu pukulan, sesuatu yang tampak mustahil bagi orang lain, ternyata dilakukan oleh seorang perempuan muda. Siapapun yang menyaksikan adegan ini pasti akan terkejut. Wanita muda yang cantik sekaligus berkuasa ini bukanlah orang lain. Tai Chi menenangkan dunia dan Baji menjungkir balikkan alam semesta. Ini adalah pujian terbaik untuk Baji Fist. Ketika Yuan Zhuang memberontak di akhir dinasti Yuan, San Feng banyak membantunya dalam Tai Chi dan bahkan menyelamatkannya dari bahaya. Dari situlah muncul ungkapan, Tai Chi meringankan dunia. Banyak orang tidak tahu bahwa Yuan Zhang mendamaikan dunia karena ia menerima banyak bantuan dari penjaga emas. Yuan Zhang sering hampir terbunuh. Penjaga emas menyelamatkannya dengan mengalahkan musuh-musuhnya menggunakan tinju Baji. Dari situlah asal-muasal, Baji menjungkir balikkan alam semesta. Seperti kata pepatah, pahlawan kebanyakan muncul di masa perang. Mereka hadir untuk membawa perdamaian dunia dan memancarkan kejayaan mereka. Namun dunia kontemporer adalah dunia yang damai, banyak tempat tidak lagi membutuhkan jagoan bela diri karena mereka dapat dengan mudah membunuh orang jika tidak dapat mengendalikan kekuatannya dengan baik. Namun, banyak orang beralih ke Tai Chi karena lebih lambat dan tidak terlalu agresif. Latihan rutin bahkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan Anda. Dalam hal pertempuran, Baji Fist masih merupakan kekuatan yang luar biasa. Anda dapat mengetahui seberapa hebat Bu Yingwu dengan melihat bagaimana dia, sebagai seorang wanita muda, benar-benar memperoleh keterampilan yang kuat ini, Baji Fist. Bu Ying, ingatlah untuk membawa adikmu Cheng Wu saat kau menuruni bukit, agar dia juga bisa bersaing dengan yang lain di daftar pahlawan, kata wanita paruh baya itu. Bu Ying mengerutkan kening dan tampak bingung dengan matanya yang berbinar-binar. Bu, adikku belum menguasai keterampilan itu. Membawanya bersamaku bukanlah ide yang bagus. Ada aturan di desa Baji. Biasanya, hanya mereka yang telah memperoleh tinju Baji yang diizinkan keluar, sisanya yang tidak memilikinya harus tetap di dalam. Bu Ying, sebaiknya kau bawa dia bersamamu karena alasan itu, dan kalian berdua juga bisa saling menjaga selama perjalanan ke sana, jawab wanita itu dengan tegas. Sebenarnya dia juga tidak ingin Cheng Wu pergi, tetapi karena dia bersikeras ingin menjelajahi dunia luar, akhirnya dia mengizinkannya pergi karena dia sangat peduli padanya. Melihat ibunya begitu yakin, Bu Ying mengangguk dan memutuskan untuk membawa Cheng Wu bersamanya. Lagi pula, keadaan akan kacau setelah daftar pahlawan diaktifkan, dan kakaknya akan lebih aman di luar jika bersamanya. Huaxia, Gunung Wing Chun. Gunung Wing Chun adalah gunung terkenal yang dinamai berdasarkan gaya seni bela diri Wing Chun. Ngomong-ngomong, Wing Chun sangat populer di Tiongkok. Yemen lah yang membuatnya terkenal di dunia. Bruce Lee juga pernah menjadi murid Wing Chun-nya. Kemudian, ia menciptakan Jet Kune Do, terjemahan harfiahnya adalah Dao of Fist Interception, dan menyebarkan kungfu Tiongkok ke seluruh dunia. Seorang pemuda telah berdiri di atas tumpukan limas selama 2 jam hanya dengan satu kaki. Namun, ia tetap di posisi yang sama tanpa bergerak sedikit pun seperti sepotong kayu. Tiba-tiba, pemuda itu akhirnya bergerak. Ia melompat turun dari hutan,
mengangkat sikunya, dan mengayunkan tinjunya ke depan. Bang! Dalam sedetik, kayu keras itu hancur berkeping-keping oleh pemuda itu sementara beberapa pecahannya masih melayang di udara. Pemuda ini adalah Zui Mingye. Ia telah menjadi Master Wing Chun dan akan segera masuk dalam daftar pahlawan. Huaxia, Kota Phoenix. Kota Phoenix menjadi salah satu dari 10 kota teratas di Huaxia berkat karakter wanita fenomenalnya, Zetian Wu. Keluarga Wu adalah keluarga teratas di Kota Phoenix dan juga salah satu dari 10 keluarga teratas di Huaxia. Keluarga ini tak kalah hebat dibandingkan keluarga Wang di ibu kota Jing. Keluarga Wu lebih kuat daripada keluarga Wang dalam hal kekuatan, namun, orang-orang hampir tidak mengetahuinya karena keluarga Wu cenderung rendah hati dan rendah hati sementara keluarga Wang selalu sombong dan lantang. Saat itu, seorang wanita muda bergaun putih sedang mengayunkan pedang. Wanita muda ini sangat cantik dengan wajah oval, alis tipis, dan mulut kecilnya yang semanis ceri. Tubuhnya ramping, namun kekuatannya terlihat jelas karena ia mampu membuat lubang di tanah setiap kali ia menjulurkan pedangnya. Namanya adalah Feng Huang Wu, juga dikenal sebagai guru utama generasi muda di keluarga Wu. Hari ini akan menjadi hari terakhir bagi Feng Huang untuk berlatih ilmu pedangnya, karena besok ia akan meninggalkan keluarga menuju daftar pahlawan. Feng Huang bertekad untuk menjadi satu dari 10 teratas dalam daftar pahlawan, dan hanya dengan melakukannya, dia akan memperoleh token alam terlarang dan memperoleh akses ke zona terlarang Kunlun. Banyak orang pindah ke Huaxia. Keempat keluarga seni bela diri teratas telah mengirim guru muda terbaik mereka keluar dari gunung. Selain 4 keluarga seni bela diri teratas, beberapa keluarga seni bela diri lain juga mengirimkan jagoan mereka turun gunung. Semua orang ini adalah master tersembunyi dan hanya akan muncul ketika daftar pahlawan dibuka. Selain itu, beberapa keluarga tersembunyi teratas seperti 10 keluarga teratas dari Huaxia juga mengirimkan semua tuan mereka untuk mendapatkan token alam terlarang. Meskipun 4 keluarga teratas sangat tangguh di ibu kota Jing, mereka masih berada di dalam kota. Huaxia besar dan telah mengumpulkan banyak ahli. Beberapa dari mereka jauh lebih kuat dan memiliki sejarah yang jauh lebih panjang daripada keluarga Wang. Keluarga Wu, keturunan Zetian Wu sejak dinasti Tang, adalah salah satu contohnya. Dalam hal kekayaan dan kekuasaan, mereka jauh lebih kuat daripada keluarga Wang. Namun, karena mereka selalu rendah hati, mereka tidak akan muncul jika bukan karena zona terlarang Kunlun. Keluarga Wang yang dihancurkan oleh King Feng bahkan tidak masuk dalam daftar 10 besar di Tiongkok. Kini, 10 keluarga teratas di Tiongkok muncul tepat saat pembukaan daftar pahlawan. Bab 457. Suelin pulih. Saat itu, King Feng sedang membasuh kaki Suelin di kamarnya di rumah sakit. Ia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang daftar pahlawan. Dia harus memiliki tanda tangan CEO, karena tidak dapat digantikan oleh orang lain. Selain itu, Suelin merasa jauh lebih baik, sampai pada titik di mana ia bahkan bisa berjalan dan melakukan hal lainnya sendiri. Menurut pendapatnya, meskipun pekerjaan itu penting, kesehatan jauh lebih penting. Seseorang baru akan fokus dan efisien dalam bekerja jika kesehatannya baik. King Feng juga menyarankan agar dia tinggal di rumah sakit selama beberapa hari lagi, tetapi Suelin bersikeras pergi dengan dorongan yang kuat. Tanpa pilihan lain, King Feng memutuskan untuk mengikuti keinginannya dan pergi mengurus pemulangannya dari rumah sakit. Dr. Su Zhao bertanggung jawab atas pemulangan dan menyelesaikannya dengan sangat cepat. Mereka tinggal selama 7 hari dan total biayanya 200.000 yuan. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menagihnya 200.000 yuan untuk menginap selama 7 hari sementara biasanya hanya sekitar 10.000 yuan secara umum. Ketika King Feng hendak membayar, Dr. Zhao bersikeras membiarkannya menyimpan uangnya. Dr. Zhao, kenapa Anda tidak mengizinkan saya membayar? Tanya King Feng sambil mengerutkan kening. Dia merasa bingung dan tidak tahu mengapa orang ini tidak mengizinkan saya membayar tagihan rumah sakit. Kamu tidak perlu membayar tagihannya, itu tanggung jawabku. Terserah Anda. Kenapa, Dr. Zhao? King Feng, saya berterima kasih atas nama rumah sakit. Jika bukan karena Anda yang menyelamatkan wanita di ruang VIP tadi, reputasi kami akan hancur dan kami akan membayar denda yang sangat besar, kata Su Zhao dengan penuh rasa terima kasih. Dia tahu bahwa King Feng tidak hanya menyelamatkan rumah sakit dan dirinya sendiri, tetapi juga menyelamatkan nyawa putrinya, Yanran. Karena itu, dia tidak akan membiarkan dirinya menerima uang dari King Feng. Bagaimana mungkin seseorang menerima uang dari seorang penyelamat? Melihat Su Zhao begitu yakin, King Feng tidak memaksa untuk membayar. Ia memasukkan kartu kreditnya ke saku dan tersenyum tipis. Proses pemecatan segera dilakukan setelah pendamping Su Zhao. Para staf yang menangani proses pemecatan terkejut ketika melihat kepala sekolah mendampingi seorang pemuda. Semua orang mengenal Su Zhao di rumah sakit First People.
Dia kepala sekolah yang baik, selalu menaati aturan, dan tidak memberikan pengecualian kepada siapapun. Bahkan ketika pamannya datang, dia masih harus mengantre sendiri untuk registrasi dan check-out. Namun kini, dia melanggar aturannya dan bersikap sopan kepada seorang pemuda seperti halnya bersikap kepada seorang perdana menteri. Semua staf dan perawat sangat terkejut dan bingung. Mereka tahu pemuda ini pasti tamu istimewa. Coba pikirkan, apakah seseorang yang ditemani oleh kepala rumah sakit hanyalah klien biasa? Li Qingshan telah menyelesaikan proses pemulangan dengan cukup cepat dan pergi bersama Suelin. Silin dan Xiao Yunmu sedang menjemput mereka di pintu masuk. Karena pengurus rumah tangga mereka sudah meninggal dan mereka belum menemukan yang baru, Xiao Yun harus tinggal di rumah selama beberapa hari untuk merawat Suelin. Lagi pula, Suelin tidak akan bisa memasak dan membersihkan rumah karena ia baru saja pulih. Total ada 4 orang, istrinya, Suelin, dan 2 lainnya adalah ibu mertua dan ayah mertuanya. Kalau begitu, yang menyetir pastilah King Feng. Ia tidak mengizinkan istrinya menyetir, begitu pula ibu mertua dan ayah mertuanya. King Feng menyalakan mesin, menginjak gas, memutar setir dan melaju menuju villa. Dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rendah dan stabil agar tidak berguncang dan mengganggu Suelin. Mereka tiba di villa setengah jam kemudian. Sudah lewat pukul 6 sore ketika mereka tiba di rumah. Tidak pantas bagi King Feng untuk membiarkan ibu mertua dan ayah mertuanya pergi begitu saja. Mereka akan tinggal di sini untuk makan malam. Seperti biasa, King Feng akan bertugas memasak. Namun, ketika ia masuk ke dapur, ia menyadari tidak ada makanan sama sekali. Nasi, sayur, dan daging semuanya habis. Ibu dan ayah, tunggu sebentar, aku mau beli bahan makanan, kata King Feng kepada kedua orang tua itu sambil tersenyum, lalu meninggalkan villa. Dia berjalan menuju Walmart di dekat villa. Walmart adalah jaringan supermarket besar dengan beragam pilihan barang. Banyak orang pergi ke sana untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Setelah masuk ke supermarket, King Feng memutuskan untuk membeli makanan siap saji terlebih dahulu. Ia membeli ayam dan bebek panggang yang hanya perlu dipanaskan di microwave sebelum dimakan, jadi lebih praktis. Setelah itu, ia mengambil sekantong besar beras dan beberapa sayuran. Ia juga mengambil garam, kecap, dan beberapa bumbu lainnya karena persediaannya habis. Ketika King Feng menyelesaikan perjalanannya dan berjalan keluar, dia tiba-tiba berhenti di pintu masuk karena dia melihat seorang gadis cantik berdiri di depan. Bab 458. Wanita ini tidak sederhana. Li Lili melirik lebih dekat, dan seorang wanita berpakaian hijau muncul di hadapannya. Ia sangat cantik dengan kulitnya yang kecoklatan dan kencang, matanya bagaikan mutiara hitam yang memancarkan kilau menawan. Di samping wanita berbaju hijau itu berdiri seorang pemuda yang juga berbaju hijau. Mereka tampak bersama. Namun, kini mereka dikepung oleh sekelompok preman. Kelompok preman ini cukup arogan. Pemimpinnya adalah seorang pria berambut pirang. Ia menatap wanita berbaju hijau dan berkata, "Kau lewat dan merusak botol birku. Mau kau apakan itu, cantik?" Di samping kaki si pengganggu terdapat pecahan botol bir. Rupanya, botol itu pecah saat jatuh ke tanah. Li Qingfeng tidak tahu bagaimana botol itu bisa pecah, karena ia sedang berbelanja di supermarket dan tidak melihat kejadiannya. Wanita cantik itu tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, pemuda di sampingnya menjadi marah dan berkata, "Kamu bohong, kamu yang mendorong botol itu dari meja. Kenapa memeras adikku?" Pemuda itu tampak tak lebih dari 20 tahun, berotot kuat, dan berwajah tirus. Bentuk tubuhnya sangat bagus, menunjukkan bahwa ia sering berolahraga dan berasal dari daerah pegunungan. Anak-anak muda di kota dulunya gemuk atau kurus, tetapi keduanya tidak memiliki otot yang kuat, apapun jenisnya. Namun, otot-otot pemuda ini bagaikan besi murni, dengan kekuatan luar biasa yang terpancar dari kulitnya yang kecoklatan. Jelas, hanya seorang master seperti Li Qingshan yang mampu melihat bahwa wanita berbaju hijau dan pemuda itu tidak sederhana dari penampilan mereka. Orang normal manapun tidak memiliki kemampuan itu. Bocah kecil, kalau ku bilang itu adikmu, berarti itu dia. Pria berambut pirang itu mengerutkan kening dan berkata dengan arogan. Faktanya, botol itu sengaja didorong oleh pria berambut pirang itu ketika melihat wanita berbaju hijau datang. Dia melakukannya hanya agar wanita itu tetap di dekatnya, karena wanita itu begitu cantik sehingga pria berambut pirang itu terpikat padanya. Sejujurnya, pria berambut pirang itu telah melihat banyak wanita cantik di Eastern Sea City, bahkan bintang film. Tapi dia belum pernah melihat orang dengan pesona seanggun itu. Jika bicara soal kecantikan, memang ada perempuan yang lebih cantik darinya. Namun, bicara soal pesona, perempuan berbaju hijau itu tak diragukan lagi memiliki pesona yang paling unik. Ia memancarkan aroma yang kuat, kecantikan yang liar, bak macan kumbang betina di hutan, yang membangkitkan hasrat untuk menaklukkannya. "Apa maumu,
Tanya wanita berpakaian hijau itu sambil mengerutkan kening. Nada suaranya tidak terlalu bagus, bahkan terkesan dingin. Itu karena tatapan agresifnya membuatnya merasa jijik. Sederhana, cantik. Kau pecahkan botol birku, lalu kau harus minum-minum denganku malam ini. Pria berambut pirang itu menggoda, suaranya terdengar jahat sekali. Sepasang preman di belakang pria berambut pirang itu tertawa terbahak-bahak, sorot mata mereka penuh niat jahat. Beberapa bahkan mulai membuat keributan, meneriaki wanita berbaju hijau itu dan memintanya minum bersama pria berambut pirang itu. Rasa jijik tampak sekilas di mata wanita itu, dia berkata dengan suara dingin, "Kamu memerasku, kamu memecahkan botol saat aku lewat." "Memerasmu? Hahaha, aku memang memerasmu. Tapi mau bagaimana lagi? Jangan harap bisa pergi kalau kau tidak mau minum-minum denganku hari ini." Pria berambut pirang itu tertawa angkuh. Mereka adalah para pengganggu yang suka membuat masalah dan menggoda wanita cantik. Bir yang mereka minum membuat mereka lebih agresif. Karena itu, ketika mereka bertemu dengan wanita cantik ini, mereka memutuskan untuk mendekatinya. "Akan kukatakan untuk terakhir kalinya, kita akan pergi, jadi minggirlah." Wanita berbaju hijau itu menyeringai, seberkas cahaya dingin muncul di matanya. Sayangnya, lelaki berambut pirang itu tidak menyadari tatapan dingin di mata wanita itu. Sebaliknya, dia bersikap lebih arogan dan berteriak, "Bung, ayo kita bawa dia pergi karena dia tidak mau minum bersama kita." Semua pengganggu tiba-tiba tertawa, berjalan ke arah wanita itu dengan goyah, mencoba menangkapnya. "Kakak, biar aku beri mereka pelajaran," kata pemuda itu dengan suara dingin, menunjukkan kemarahannya. Sialan para pengganggu itu, beraninya mereka menggoda adik perempuan itu. Sudah waktunya memberi mereka pelajaran. "Anak muda, bagaimana kau bisa melindungi adikmu padahal rambutmu belum tumbuh sempurna? Hati-hati atau aku akan menghajarmu," ejek pria berambut pirang itu kepada pemuda itu. Kegilaan tampak sekilas di mata pemuda itu, dia mengepalkan tinjunya dan siap melakukan aksinya. "Cheng Wu, berikan saja mereka hukuman, jangan bunuh mereka," kata wanita berbaju hijau itu dengan acuh tak acuh, tidak menunjukkan emosi apapun. "Apa? Jangan bunuh mereka?" Pria berambut pirang itu mengerutkan alisnya. Kemarahan muncul di matanya, kemarahan yang muncul karena dipandang rendah. Pria berambut pirang itu cukup terkenal di daerah ini, sangat tangguh dan memiliki belasan pengganggu bersamanya. Semua orang takut padanya. Tapi sekarang, wanita ini meminta saudaranya untuk tidak memukulnya sampai mati, bukankah itu memalukan? "Teman-teman, ayo kita tangkap dan pukul dia supaya dia tahu seberapa kuat kita." Pria berambut pirang itu memberi perintah kepada para pengganggu di sekitarnya. Seorang pengganggu gemuk yang berdiri paling dekat dengan Cheng Wu melayangkan pukulan ke dadanya, mencoba memamerkan keberaniannya di depan pria berambut pirang itu. "Kau hanya bermain api." Cheng Wu tersenyum dingin. Ia lalu mengumpulkan seluruh udara di perut bagian bawahnya, mengumpulkan kekuatannya dalam kepalan tangan, dan tiba-tiba melayangkan tinju kanannya ke arah tinju si pengganggu gendut itu dengan ledakan sonik. Retakan. Tinju si pengganggu gendut itu langsung patah, tulang-tulang putih dan daging merah di bawahnya terekspos. Ia menjerit memilukan, lalu mengepalkan tinjunya dan berteriak di tanah. Cheng Wu mengangkat bahu, tidak peduli dengan si gendut yang berteriak-teriak di tanah. Ia teringat kata-kata kakaknya, jadi ia hanya menggunakan setengah kekuatannya. Si gendut itu bisa saja mati jika Cheng Wu menggunakan seluruh kekuatannya. Itu tidak memuaskan, daftar pahlawan jauh lebih baik karena kita bisa mengasah kemampuan kita tanpa khawatir membunuh orang lain, Cheng Wu merenung. Tujuan perjalanan mereka ke kota Laut Timur adalah untuk kompetisi daftar pahlawan. Dia sudah pernah ikut dan memenangkan satu. Mereka berencana makan malam untuk merayakannya malam ini, tetapi tidak menyangka akan ada para pengganggu itu. Anak muda ini tidak mudah dihadapi, pergilah dan temui wanita itu dulu. Pria berambut pirang itu melambaikan tangannya dan memberi perintah. Dia tahu bahwa Cheng Wu berasal dari keluarga ahli bela diri yang tangguh, jadi dia memutuskan untuk mengincar wanita berbaju hijau terlebih dahulu. Cheng Wu kembali mengangkat bahu mendengar ucapan pria berambut pirang itu. "Dasar bodoh, mereka tidak akan tahu bagaimana mereka bisa mati kalau berani menyentuh adikku. Pergi dan panggil wanita itu." Pria berambut pirang itu berteriak dan menyerbu ke arah wanita itu bersama segerombolan pengganggu. Wajah wanita itu berubah muram, kilatan dingin melintas di matanya, karena para pengganggu itu begitu hina hingga mereka menempelkan tangan mereka ke dadanya, mencoba mengambil keuntungan darinya. Tinju baji. Wanita itu mengerang, memposisikan perutnya di tengah, meletakkan kakinya sebagai tumpuan, mengangkat lengan dan bahunya secara horizontal. Tiba-tiba ia memukul dengan tangan kanannya, melesatkan angin kencang yang membakar udara ke arah pria berambut pirang itu. Bang! Lelaki berambut pirang itu pingsan bahkan sebelum ia sempat berteriak, tubuhnya terpental mundur ke arah beberapa pengganggu, yang jatuh ke tanah dan langsung kehilangan kesadaran.
Setelah menjatuhkan separuh pengganggu hanya dengan satu pukulan, para pengganggu lainnya hanya tersisa dengan wajah pucat dan mata ketakutan. Wanita ini luar biasa kuat, bagaikan naga betina yang ganas. Mereka belum pernah melihat wanita sekuat dia. Separuh pengganggu lainnya mencoba melarikan diri, tetapi wanita itu maju satu langkah, mengayunkan tinjunya dan menjatuhkan mereka. Belasan penjahat itu pingsan hanya karena dua pukulan dari wanita itu. Wanita ini tidak sederhana. Li Qingshan mengerutkan kening dan matanya menunjukkan kekhawatirannya. Melihat King Feng Li berdiri tidak jauh darinya, wanita itu bertanya dengan suara dingin, apakah kamu bersama mereka? Bab 459. Tidur dengan Suelin di ranjang yang sama. Menanggapi pertanyaan wanita itu, King Feng Li menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak bersama mereka. Rupanya wanita itu tidak percaya dengan jawaban Li King Feng, karena dia cukup dekat dengan para pengganggu, sekitar puluhan meter jauhnya. Sepertinya dia bagian dari para pengganggu, tidak heran dia ragu. TL, kalau begitu, meniduri semua orang di supermarket saja. Wanita berbaju hijau itu menatap Li King Feng dengan alis berkerut, dan raut wajahnya semakin serius. Ia merasakan suatu kekuatan, yang hanya bisa dimiliki oleh seorang master. Kekuatan itu mustahil dilihat atau disentuh, tetapi memang ada. Cara berdiri Li King Feng cukup khusus. Meskipun tampak santai, kakinya disilangkan dan dadanya condong ke depan. Itu adalah postur standar untuk tendangan depan, yang memungkinkannya menyerang dalam waktu sesingkat mungkin saat berada dalam situasi berbahaya. Tidak seperti dirinya, orang normal hanya akan berdiri dengan acuh tak acuh. Cantik sekali, jangan khawatir, kulihat kau sangat jago bela diri. Apa itu jurus baji? Tanya King Feng Li sambil tersenyum. Dia belajar tentang teknik pembangkit kekuatan dari baji fish dari gurunya, kelihatannya sama dengan apa yang baru saja dilakukan wanita itu. Pupil mata wanita itu tiba-tiba mengecil, dialah orang pertama yang mengetahui kemampuannya sejak dia datang ke kota Laut Timur. Pemuda ini tidak sederhana. Ayo Cheng Wu. Wanita itu meraih Cheng Wu dan pergi setelah tersenyum tipis. Pemuda di depannya memberinya perasaan tidak nyaman, mirip seperti bertemu dengan majikan lain. Karena pria ini tidak bersama para pengganggu, ia tidak ingin terlibat masalah, jadi ia pergi saja bersama kakaknya. Li Qingshan berharap bisa melanjutkan percakapan dengan wanita itu, karena jarang bertemu seorang master, dan akan lebih baik jika mereka bisa bertukar beberapa teknik sambil bertarung cepat. Namun, wanita itu pergi begitu saja tanpa ragu, yang membuatnya kecewa. Sial, aku di sini untuk berbelanja. Mertuaku masih menungguku di rumah. Li King Feng menepuk kepalanya dengan menyesal dan berjalan pulang. Dia sudah membeli beberapa barang di supermarket, namun, perhatiannya teralih oleh wanita cantik itu. Dia berhenti untuk memperhatikan, tetapi tidak menyangka akan memakan waktu begitu lama. Ketika Li King Feng akhirnya tiba di rumah dengan membawa nasi dan makanan, Suelin dan mertuanya telah menunggu lama dan kelaparan. Kenapa kamu lama sekali berbelanja, King Feng? Tanya Xiao Yunmu dengan tatapan bingung. Sebagai seorang ibu rumah tangga, Xiao Yunmu biasa berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ia pernah tinggal di sini beberapa lama sebelum Li dan Suelin menikah, jadi ia tahu rumah mereka dekat dengan Walmart. Hanya butuh sekitar setengah jam untuk membawa semua barang pulang, tetapi kali ini ia membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Maaf, saya diganggu sesuatu, kata King Feng sambil bergegas ke dapur setelah meminta maaf. Apa boleh buat? Dia menantu, dia tidak bisa membiarkan mertuanya memasak. Untungnya, King Feng Li cukup pintar karena setengah dari makanan yang didapatnya sudah matang, yang perlu ia lakukan hanyalah memanaskannya dalam microwave, yang hanya memakan waktu sekitar 10 menit. Sambil memanaskan makanan di microwave, ia menyalakan kompor dan mulai menggoreng. Ia membuat 3 hidangan, yaitu paprika hijau dengan telur, kol asam pedas, terong rebus kecap, ditambah 3 piring makanan matang, sehingga menjadi 6 hidangan. Begitu hidangan tersaji di meja, mertuanya langsung mulai makan. Melihat Suelin kesulitan makan dengan sumpit, Li King Feng pun mengambil makanan dan mulai menyuapinya. Makan malam tidak butuh waktu lama untuk diselesaikan, karena semua orang sudah sangat lapar. Sudah lewat pukul 9 malam, dan ayah mertuanya ingin pulang. Jelas, Li King Feng akan pergi bersamanya. Mengenai ibu mertuanya, dia tidak akan pulang untuk saat ini, karena dia harus tinggal di rumah Suelin dan merawatnya. King Feng, tolong jaga putriku, Sue, akhir-akhir ini, kata Silin kepada King Feng Li di luar villa. Secara keseluruhan, Silin sangat puas dengan menantunya. Terlebih lagi, akan lebih baik jika Li King Feng dapat membantunya mengembangkan perusahaannya. Jangan khawatir, ayah mertua. Aku akan menjaga Suelin dengan baik. Li Qingshan mengangguk dan berjanji. Silin pergi dengan perasaan sangat puas setelah mendapat jawaban dari King Feng Li. Li King Feng kembali ke villa setelah mengantar ayah mertuanya pergi.
Suelin sedang mengobrol dengan ibunya, mereka asyik mengobrol karena sudah lama tidak bertemu, dan ada banyak hal yang ingin mereka bicarakan. Suelin adalah putri yang manis dan penuh perhatian. Ia berencana untuk memeriksa beberapa dokumen perusahaan, tetapi karena ingin menghabiskan lebih banyak waktu mengobrol dengan ibunya, ia pun menyimpan dokumen-dokumen itu. Lili Qingfeng duduk di samping mereka, mendengarkan percakapan mereka, dan sesekali menyela. Yang paling sering mereka bicarakan adalah hal-hal yang terjadi saat Suelin masih kecil. Sue sayang, apakah kamu masih ingat kejadian-kejadian saat kamu masih SD? Tanya Xiao Yunmu sambil tersenyum tipis. Dulu banyak sekali hal, yang mana yang ibu maksud? Maksudku waktu kamu lagi jalan pulang, kamu jatuh dan kakimu patah di hari yang bersalju tebal. Tentu saja aku ingat itu. Aku tidak akan ada di sini jika ibu tidak mencariku, kata Suelin dengan penuh rasa terima kasih. Ia masih ingat betul ketika ia masih kelas 1, suatu hari turun salju lebat, ia terjatuh ke dalam jurang yang dalam saat berjalan pulang sekolah, dan kakinya patah. Suelin tertutup salju tebal. Ia pikir ia mungkin sudah mati, karena jalan setapaknya cukup tersembunyi. Namun, ibunya menyelamatkannya keluar dari celah itu, terlepas dari salju tebal dan kegelapan. Momen itu selalu segar dalam ingatan Suelin. Ia selalu punya banyak hal untuk dibicarakan ketika bersama ibunya, tetapi mereka kebanyakan membicarakan hal-hal yang terjadi saat ia masih kecil. Suelin dan ibunya tidak menyelesaikan obrolan mereka dan pergi tidur sampai pukul 11 malam. Qingfeng Li melamun selama beberapa detik ketika dia mendengar sudah waktunya tidur, karena dia tidak bisa tidur di kamar tidur terpisah saat ibu mertuanya ada di sini. Xiao Yunmu sangat perhatian dengan meminta Suelin untuk tidur di kamar tidur bersama dengan Qingfeng Li dan bukan dirinya. Suelin mencoba menolak, tetapi Xiao Yunmu bersikeras ingin tidur sendiri. Akibatnya, Suelin terpaksa tidur sekamar dengan Li Qingfeng. Jelas sekali, Qingfeng Li menggendong Suelin ke kamar tidur di lantai 2. Suelin dalam kondisi prima. Sa berkulit putih, berdada besar, dan bokongnya montok. Meskipun Li Qingfeng sudah sering melihat sosoknya yang menawan, ia tetap saja terangsang. Api menyala di mata Li Qingshan, menatap Suelin. Ia berharap bisa segera melakukannya. Namun, ia harus menahan keinginannya, karena Suelin baru saja keluar dari rumah sakit dan belum pulih sepenuhnya, ia tidak bisa melakukannya dengannya. Jaga tanganmu, jangan main-main, kata Suelin dengan malu-malu di kamar tidur, wajahnya memerah dan tubuhnya gemetar karena malu. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya Suelin berbaring di ranjang yang sama dengan Qingfeng Li, sulit baginya untuk tidak merasa gugup. Oke, mengerti, gumam Li Qingshan, tetapi tampaknya dia tidak mengindahkan ucapannya, karena tangannya masih meraba-raba tubuhnya. Mungkin tidak masalah jika tidak berhubungan seks saat wanita cantik itu berbaring di sampingnya, namun akan sangat menyedihkan jika dia bahkan tidak diperbolehkan menyentuhnya. Li Qingfeng menikmati malam yang indah bersama Suelin. Suelin sendiri hampir tidak bisa tidur karena ada sepasang cakar serigala yang menyentuhnya, membuatnya tetap terjaga. Bab 460. Senang berada di tempat kerja. Keesokan harinya, matahari terbit dan udara hangat menandakan bahwa hari itu adalah hari baik. Ini adalah cuaca favorit Lili, cuaca yang indah menciptakan suasana hati yang menyenangkan. Ia benci hari berawan, yang benar-benar membuatnya kesal. Dia bangun pagi-pagi untuk membuat sarapan. Diketahui bahwa dia jarang membuat sarapan di benua serigala. Alice bertanggung jawab menyiapkan makanan untuk klan taring serigala. Namun, jarang memasak bukan berarti ia tidak bisa. Semasa kecil, ia memasak untuk tuannya saat ia tinggal bersamanya, dan keterampilan memasaknya pun sudah terasah. Namun, ketika dia berjalan ke dapur, dia mendapati ibu mertuanya sudah bangun dan menyiapkan sarapan, dan makanannya hampir selesai. Senang sekali punya ibu mertua. Yang membuat sarapan cuma dia atau Suelin, tapi sekarang Xiao Yunmu yang mengurusnya. Karena sarapan sudah disiapkan, Lili berharap Suelin bisa tidur lebih lama, tetapi Suelin bersikeras untuk bangun. Begitu mereka selesai menyikat gigi dan mencuci, sarapan pun siap. Sarapannya cukup berlimpah, bubur millet dengan ubi Cina dan buah goji, 3 roti kukus, dan 4 hidangan termasuk 2 sayuran dan 2 jenis daging, yang semuanya tersusun rapi dan penuh nutrisi. Millet membantu pencernaan, rasa manis ubi Cina baik untuk menyehatkan tanpa terlalu banyak lemak, dan goji berry meredakan pusing, tinnitus, dan lemas. Kombinasi semua makanan ini sangat cocok untuk pasien yang baru keluar dari rumah sakit. Lebih dari itu, bahkan baik untuk orang normal agar tetap sehat. Tak diragukan lagi, Xiao Yunmu memang sangat baik dalam mengurus orang-orang. Semua bubur dan hidangannya adalah yang terbaik untuk Suelin. Lili menggigitnya, rasanya sangat lezat. Itu menunjukkan bahwa ibu mertuanya sering memasak di rumah, karena ia mengatur waktu dan suhu dengan sempurna. Ibu mertua, masakanmu benar-benar enak, puji Li Qingshan sambil tersenyum. Qingfeng,
Kalau kamu suka, aku akan membuatkan lagi untukmu nanti, kata Xiao Yunmu sambil tersenyum. Ia sangat senang dengan menantunya itu. King Feng Li bergumam dan mengangguk pada tuan mudanya, sebagian hatinya meleleh. Inilah rasanya memiliki keluarga, bersama generasi tua dan istri. Orang tuanya hilang saat ia berusia 8 tahun, sehingga ia tidak pernah merasakan kasih sayang dan kehangatan dari keluarganya. Sarapan selesai tak lama kemudian, Suelin berganti ke pakaian profesional, mengenakan sepatu hak tinggi dan bersiap untuk pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya King Feng Li. Aku akan bekerja sekarang, jawab Suelin sambil menunjukkan senyum manis dan cerahnya. Tidak, kamu baru saja keluar dari rumah sakit, kamu belum siap untuk kembali bekerja. Bisakah kau biarkan aku pergi? Ada begitu banyak dokumen yang menumpuk di perusahaan, menunggu untuk kutinjau dan tanda tangani. Kamu belum pulih sepenuhnya, kamu perlu istirahat lebih banyak di rumah. Biarkan aku pergi saja, aku selalu bisa bekerja lebih ringan. Apa kau tidak tahu ilmu medis? Kau bisa memijatku kalau aku lelah, kata Suelin sambil tersenyum. Meskipun wajahnya tersenyum, dia cukup keras kepala dengan keputusannya. Li Qingfeng merasa sulit membujuk Suelin setelah dia membuat keputusan, jadi dia mengalah, tetapi hanya jika Suelin mengizinkannya mengemudi. King Feng Li dan Suelin berjalan keluar dari villa dan berkendara menuju perusahaan dengan BMW. Semua orang terkejut ketika melihat mereka berdua muncul di perusahaan. Mereka tahu CEO mereka mengalami kecelakaan mobil, tetapi tidak menyangka dia bisa kembali dalam waktu sesingkat itu, sungguh mengejutkan. CEO memang berdedikasi pada pekerjaannya. Semua orang menatap Suelin dengan penuh hormat. CEO memainkan peran penting dalam perkembangan perusahaan, dan terserah pada CEO jika ia ingin membawa perusahaan ke tempat yang lebih baik. Mereka menekan tombol masuk, dan Li Qingfeng mengantar Suelin ke kantornya. Setelah memastikan Suelin siap bekerja, ia kembali ke departemen penjualan. Departemen penjualan. Melihat kantor, rekan kerja, meja, kursi, komputer dan semua hal yang dikenalnya, King Feng Li merasakan emosi aneh muncul. Senang sekali bisa kembali bekerja. Bagi sebagian orang, pergi bekerja mungkin merupakan siksaan, tetapi bagi King Feng Li, itu adalah suatu kesenangan. Ia membenci pembunuhan dan pertempuran, dan yang ia inginkan hanyalah kehidupan yang damai. Tujuan kembali dari benua serigala adalah untuk menjalani hidupnya dengan damai. Ia memiliki ikatan batin yang cukup erat dengan departemen penjualan, karena departemen inilah yang pertama kali ia tekuni ketika tiba di kota Laut Timur. Ia bertemu banyak teman di sana, seperti Xiao Wanqiu dan Zhang Xiaoyue. Tampaknya dia sudah lama pergi padanya meskipun dia baru saja pergi selama lebih dari seminggu. Saudara Li, Anda kembali bekerja. Melihat Li Qingshan berjalan di departemen penjualan, Zhang Xiaoyue mengedipkan matanya dan berkata dengan penuh semangat. Zhang Xiaoyue belum sempat bertemu Li Qingfeng selama ini, jadi ia sangat merindukannya. Kegembiraan di matanya saat melihat Li Qingfeng kembali tak pernah bisa disembunyikan. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu, saudari Xiaoyue. Apa kau merindukanku? Tanya King Feng Li sambil tersenyum lebar. Dia punya kesan yang baik terhadap gadis lugu ini, dia sangat baik. Jangan menggodaku, Kak Li. Xiaoyue Zhang cemberut dan bergumam, namun nadanya terdengar riang. Rasanya mereka kembali ke masa ketika Kak Li pertama kali datang ke perusahaan dan selalu memanggil adiknya Xiaoyue. Setelah mengobrol sebentar dengan Xiaoyue Zhang, Li Qingfeng berjalan menuju meja kerjanya. Namun, ketika ia mendekati mejanya, ia melihat seorang pemuda sudah duduk di sana. Silakan minggir, ini meja saya, pinta King Feng dengan sopan. Li Feng bersikap sopan, sementara pemuda itu tidak. Ia mengangkat kepalanya, melirik Li Feng, lalu terus melihat berkas-berkas itu tanpa menjawab Li Feng. King Feng Li mengerutkan kening, merasa kesal saat pemuda itu mengabaikannya sambil mengambil mejanya. Bang! Li Qingshan mengulurkan tangan kanannya dan langsung memukul meja. Ia berkata, ini mejaku, tolong minggir. Suara gaduh yang tiba-tiba dari arah meja mengagetkan pemuda itu yang tengah membaca berkas-berkas itu, bahkan berkas-berkas yang ada di tangannya pun terjatuh. Siapa kamu, kawan? Siapa bilang ini meja kamu? Kata pemuda itu sambil mencibir dan arogan. Pemuda itu begitu sombong sampai-sampai Lili pun terdiam. Ia bertanya-tanya siapa gerangan orang bodoh ini, beraninya ia bertindak sembrono. Sejujurnya, King Feng Li belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya, dia mungkin baru saja datang ke perusahaan. Yong Huang, sudah kubilang ini mejanya Li Qingshan, dan kau tidak boleh duduk di sini. Xiaoyue Zhang datang dan berbicara dengan pemuda itu setelah mendengar pertengkaran mereka. Xiaoyue, aku lihat meja ini sudah kosong selama lebih dari seminggu, makanya aku duduk di sini. Yong Huang tersenyum melihat Xiaoyue Zhang, yang sangat berbeda dengan ekspresinya saat menatap ke arah King Feng Li. Xiaoyue Zhang mengerutkan kening,
lalu berkata dengan suara dingin, "Jangan panggil aku Xiao Yue, aku tidak begitu mengenalmu. Panggil saja aku ketua kelompok Zhang. Lagi pula, kau harus meninggalkan meja ini sekarang karena Li Qingfeng sudah kembali." Yong Huang terpelintir. Rupanya, ia kesal ketika Xiao Yue Zhang memintanya pergi. Ketua kelompok Zhang. Aku suka meja ini, jadi bisakah kau meminta Li Qingfeng mengambil meja lain? Yong Huang mengerutkan kening dan menjawab. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.